Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya Safira Amalia dan rekan saya Siti Lilis Kursia. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yaitu dengan tema menelusuri living hadis dalam jejak digital. Nah, yaitu dalam mata kuliah Living Quran dan Sunnah dengan dosen pengampu Bapak Salim Mursyadi MA. Mungkin langsung saja kita memasuki materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai situs-situs yang digunakan sebagai referensi pencarian hadis. Nah, di mana hadis ini merupakan sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang dimana kajian mengenai studi hadis ini akan terus dikembangkan, terlebih menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Sebagai salah satu dari perkembangan teknologi ini itu yang biasa kita gunakan yaitu sebagai alat komunikasi yaitu seperti media sosial ini atau juga sebagai sarana informasi. Maka hadis pun ikut serta dikembangkan untuk menyeimbangi atau menyesuaikan diri dengan kondisi di era yang digital seperti sekarang ini. Akses terhadap pencarian hadis yang dulu biasanya didapatkan secara manual, dulu kita tuh mencari hadis dengan membuka kitab, dengan mengaji, maka sekarang di sini sudah bisa kita dapatkan secara manual atau dipermudah yaitu melalui software atau aplikasi di internet. Nah, seperti Al-Maktabah Syamilah yang sudah tenar ini ya. Atau dengan perkembangan ini maka diharapkan kita sebagai generasi milenial atau masyarakat khususnya kita atau mahasiswa ini harus bisa memanfaatkan software atau situs-situs yang disediakan sebagai bentuk digitalisasi kitab hadis. Nah, untuk digunakan yaitu harus digunakan dengan sebaik mungkin sehingga esensi dari hadis ini tidak hilang atau tidak pudar di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Nah, melihat perkembangan hadis di era sebelumnya yang tidak begitu signifikan, maka perkembangan hadis mulai digalakan kembali oleh para ilmuwan hadis atau muhaddisin dengan sebuah kemasan yang menarik. Nah, hal inilah yang membuat para ilmuwan hadis ingin memasukkan kajian hadis dalam era digital, yaitu gunanya untuk mengembangkan studi hadis di era yang sudah memasuki globalisasi ini. Nah, dengan mengembangkan keberadaan internet, maka hadis ini akan tampak terlihat menarik gitu. Itu kita melihat manfaat dari internet itu yang sudah sangat banyak gitu, yang sudah sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu sebagai mempermudah tata kerja atau juga mempermudah suatu pekerjaan atau mempercepat suatu proses pekerjaan. Nah, sehingga segala sesuatu dapat ditemukan dengan cara praktis dan cepat. Nah, seiring perkembangannya manusia yang di era sekarang ini merupakan era global, yaitu yang didukung dengan kemajuan teknologi yang sudah dibilang sebelumnya atau teknologi informasi maupun komunikasi ini, yaitu memunculkan beberapa produk baru hadis di media sosial atau di media global ya, seperti kitab-kitab atau buku-buku hadis dalam bentuk PDF. Nah, seperti dalam Omel Kitab. Nah, ini linknya. Dan juga ada dari Omel Kitab juga ya, selain Omel Kitab di sini juga ada http://www.islamiccouncil.org/program/hadits. Dan juga ada dari ini. Nah, berikut adalah situs-situs bentuk PDF ya. Ada pula software tertentu yang digagas oleh individu-individu atau pemerhati hadis lainnya, yaitu seperti software Maktabah Syamilah, Maktabah Alfiyah, Sunnah Al-Nabawiyah, atau juga ada Lidwa Pusaka,
Nah, itu merupakan software-software. Nah, selain itu ada situs pencarian hadis online lainnya, yaitu saya dapatkan informasi dari salah satu mata kuliah hadis dakwah gitu yang biasa dipanggilnya oleh Pak Alif. Nah, itu dengan ada pun situs-situs hadis online yang mendukung pencarian bahasa Arab dan Indonesia seperti Get Hadis, Cari Hadis, Sirot gitu. Seperti linknya ini Get Hadis dan ini Cari Hadis dan ini Surat Mustaqim. Nah, ada pun selain situs-situs pencarian bahasa Arab Indonesia, ada juga dengan situs hadis online yang mendukung pencarian menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Nah, seperti linknya yaitu ini. Itu Islamic Book Hadith. Selain menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada juga situs-situs hadis online yang hanya mendukung pencarian menggunakan bahasa Arab saja, yaitu seperti Hadits Portal ini linknya. Ada juga http://net atau hadis kategori. Ada juga Al-Maktabah dan juga ada Al-Miskat. Nah, berikut yaitu situs-situs pencarian menggunakan berbagai bahasa, yaitu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa Arabnya saja. Nah, selain situs-situs pencarian hadis digital, bahkan penerapan dari living hadis ini sudah ikut mendigital gitu. Penerapan masyarakatnya seperti yaitu budaya atau kalangan masyarakat muslim, yaitu seperti budaya kita zikir. Nah, di mana pada zaman Rasulullah ini pelaksanaan zikir masih memakai alat semacam bebatuan. Nah, seiring perkembangan zaman, alat tersebut itu berubah seperti menggunakan biji tasbih yang terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, manik-manik, kaca, ataupun bahan plastik ya, dan sebagainya. Nah, bahkan sekarang ini ditemukan tasbih digital. Nah, yang tidak saja bilangannya ini berjumlah 100 buah, melainkan bisa dalam hitungan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, spesifikasi tasbih ini disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pada pengguna tasbih. Nah, di mana dalam keseharian setelah sholat, maka cukup memakai tasbih yang berukuran 99 buah atau yang lebih kecil yaitu 33 buah. Namun jika dalam zikir akan dibaca bacaan yang sangat banyak, maka dia akan menggunakan tasbih digital. Oke. Mungkin itu cukup sekian materi yang saya sampaikan. Akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Siti Lilis Kursia.